Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Al-Hadis. Pertama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat yang jika kita renungkan mungkin lebih banyak yang kita kufuri daripada yang kita syukuri. Namun kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur manusia mulia yang kita cintai dan kita jadikan sebagai tolak ukur, sandaran ketika kita ingin memiliki panutan sejati. Idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tidak hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi betul-betul cinta yang diterima dan kita diakui sebagai umat pilihannya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Mengawali isi khutbah Jumat pada siang hari ini dan untuk yang kesekian kalinya selaku khatib, kami berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, situasi, bahkan dalam lini kehidupan kita. Karena kita tahu bahwasanya salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, tilawah Quran kita, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, salah satu dasarnya adalah al-iman. Dan takwa merupakan satu-satunya barometer dan tolak ukur ketika Allah menilai kita selaku hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Kita ejawantahkan ayat ini bahwasanya Allah tidak menilai kita, memuliakan kita siapa di antara kita yang paling tinggi ilmunya, siapa di antara kita yang paling tinggi jabatannya, bukan siapa di antara kita yang paling tinggi status sosialnya atau bahkan yang paling banyak hartanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan setiap hambanya karena siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka takwa merupakan tolak ukur inti ketika Allah menilai setiap kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. 1 bulan penuh Ramadan sudah kita lalui, namun Ramadan tetap akan ada. Ramadan tetap akan hadir, akan terulang kembali selama umur kita masih ada dan kita akan bertemu dengannya. Namun yang paling penting
menjadi renungan bagi kita. Di bulan Ramadan kita menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang di luar Ramadan. Maka jangan kita semangat dalam beribadah hanya di bulan Ramadan, hanya khusus di Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita buktikan penghambaan diri kita kepada Tuhan yang sama dengan Tuhan di bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa ending daripada ayat tentang perintah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memahami bahwa ada satu amalan penting dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kemarin, yaitu mengharapkan ampunan yang berupa al-afwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunannya ada 2 perkara. Yang pertama maghfirah dan yang kedua al-afwa. Maghfirah, Allah memberikan ampunan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki, tapi masih ada di buku catatan amal dosa-dosanya. Sedangkan al-afwa yang Nabi ajarkan kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi jika ini dikombinasikan, kita membacanya jadi malam Lailatul Qadar. Lihat dalam literatur tafsir Ibnu Katsir dalam penjelasan tentang surat Al-Qadr, di situ akan kita temukan penjelasannya. Maka al-afwa dikatakan siapa yang Allah berikan afwa, ampunan, maka Allah ampuni dia sekaligus dihapus dalam buku catatan amal-amalnya. Namun demikian Allah kuatkan dalam firman-Nya di surat Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang merasa dirinya sudah bergelimang dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita memahami ayat ini jelas, yakin seyakin-yakinnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tapi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita waspadai ada 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Kenapa dikatakan sulit? Karena harus melewati mekanisme, cara, syarat, dan ketentuan. Apa 4 dosa yang sulit Allah ampuni? Yang pertama dikatakan adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sulit memberikan ampunan kepada seorang hamba yang melakukan kesyirikan. Syirik bagaimana? Orang Jakarta mengatakan syirik adalah iri. Tapi syirik diartikan dalam ilmu fikih di sini adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Niat salatnya bukan karena Allah, tapi mengharapkan selain daripada Allah. Niat puasanya untuk selain karena Allah. Atau dia mendatangi tempat-tempat yang dikatakan dikeramatkan, menyimpan benda-benda yang katanya dikeramatkan. Ini merupakan kesyirikan. Itulah kenapa para ulama membagi syirik menjadi 2, akbar dan asgor, besar dan kecil. Namun yang kecil, yang kadang-kadang kita tidak sadar, menganggap sebuah obat itu bisa menyembuhkan. Tanpa sadar, kadang-kadang kita melakukan kesyirikan dengan kata-kata. Berterima kasih kepada misalkan tim medis, anaknya sedang sakit, buru-buru dibawa ke tempat yang harus pengobatan. Ketika sudah ditangani, tanpa sadar mengatakan kata-kata terima kasih, untung ada bapak, untung ada ibu, kalau nggak ada mungkin anak saya sudah titik-titik. Itu mengatakan bahwa kesembuhan selain dari Allah. Ada teman kita sakit kepala, kita langsung dengan spontan menawarkan minum ini pasti sembuh. Tanpa sadar kita meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Padahal yang memberikan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Allah bingkai tentang dosa kesyirikan ini dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat ke-116. 2 ayat yang mirip, hanya beda endingnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat 48. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu bagi yang siapa Allah kehendaki. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, kata Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar atau melakukan dosa yang tersesat yang sangat jauh. Kemudian dosa yang sulit Allah ampuni nomor 2 adalah membunuh. Maka hati-hati hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil itu merupakan dosa yang jariyah. Setiap ada pembunuhan, kasus pembunuhan, itu dosanya sampai kepada Qabil. Maka hati-hati, kenapa Allah sulit mengampuni dosa orang yang membunuh? Karena Allah baru akan memberikan ampunan kepada orang yang membunuh jika dia mendapatkan ampun maaf dari orang yang dibunuh. Sulit, karena dia sudah tidak ada. Ini Allah bingkai dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang melakukan pembunuhan atau yang membunuh orang beriman tanpa alasan yang syar'i yang dikuatkan, maka fajazauhu jahannam, balasannya langsung neraka jahannam. Khalidan fiha, di dalamnya dia kekal abadi. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Maka hati-hati dengan pembunuhan apapun, entah gara-gara warisankah, gara-gara jabatankah terancam, gara-gara apapun yang remeh-temeh, dunia ini hanya singkat, akan kita tinggalkan. Dan yang ketiga hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan dosa yang sulit Allah ampuni adalah durhaka kepada kedua orang tua. Renungkan bagi kita yang masih punya orang tua. Dalam Islam, antara anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Anak laki-laki, walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya anak istri, maka baktinya, cintanya, hormatnya terhadap orang tua, terutama ibunya, masih tetap ada. Al-Kisah, dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini orang yang ahli ibadah, rajin sedekah, tilawah Quran, Masya Allah. Kesimpulannya orang yang soleh, istrinya pun solihah. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika sebelum dia menikah, memuliakan ibunya luar biasa. Tapi ketika dia Alqamah sudah memutuskan menikah dengan seorang gadis pilihannya, dia lebih mengistimewakan istrinya. Ibunya kecewa. Ibunda Alqamah sudah tua renta, dia kecewa. Bahkan kekecewaan itu membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan rumah tangganya. Singkat cerita, Alqamah jatuh sakit, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Namun ketika itu istrinya melihat Alqamah sudah terbujur kaku dan hampir ibarat seperti sakaratul maut. Istrinya dengan bersegera dia mencari Rasulullah untuk meminta pertolongan. Tapi Nabi mengutus 3 orang sahabat, Bilal, Ammar, dan Suhail. Ketika itu 3 sahabat ini mendatangi Alqamah, melihat sudah terbujur kaku demikian, dengan sigap itu yang namanya Bilal bin Rabah memangku dan membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Alqamah tidak mampu melantunkan kalimat tersebut. Sehingga buat Bilal lari kepada Rasulullah dan menyampaikan ini perihal yang sangat krusial. Nabi pun langsung bergegas. Ketika Nabi sampai di lokasi, bukan Nabi menanyakan obat apa yang sudah diberikan, sejak kapan sakit seperti ini, atau apa saja yang dimakan, tidak. Yang Nabi pertanyakan justru malah orang tuanya masih ada tidak. Istrinya menjawab, masih ya Nabi, tinggal ibunya yang masih ada. Ya Allah, di mana dia? Ada di kampung sebelah. Wahai Bilal, datang kepada ibunda Alqamah dan sampaikan, jika bisa jalan silahkan datang nemui Muhammad, jika tidak duduk saja biar Muhammad yang datang menemuinya. Tapi ternyata ibunya langsung bergegas dengan menggunakan tongkat.
Ketika Ibunda Alqamah sampai di hadapan Rasulullah SAW, Nabi bertanya, "Ya ibu, wahai ibunda, bagaimana pendapatmu tentang anak laki-lakimu ini ya, wahai ibunda?" Apa jawaban ibu? "Ya Rasulullah, dia anak yang rajin salat, dia anak yang rajin sedekah. Kesimpulannya dia anak yang saleh." Alhamdulillah, Nabi pun senang. Tapi ketika Nabi mengutarakan pertanyaan, "Bagaimana hubunganmu dengan anakmu ini?" Apa jawaban ibunya? "Aku tidak ridho, wahai Nabi." Apa yang membuat engkau tidak ridho, wahai ibu? Karena dia lebih mengistimewakan istrinya dibandingkan saya selaku ibunya. Wahai ibu, maafkan anakmu. Tidak. Dipaksa oleh Nabi, ibunya kekeh tidak mau memaafkannya. Maka ketika itu Nabi langsung mengarahkan pandangannya kepada Bilal, "Ya Bilal, kumpulkan segera sekarang kayu bakar." Untuk apa ya Nabi? Kita bakar anak ini hidup-hidup. Di depan Ibunda Alqamah Nabi mengatakan, kita bakar anak ini hidup-hidup. Ibunda Alqamah langsung bertanya, "Ya Rasul, dia kan anak saya." "Biar ibu, lahapan api dunia tidak seberapa dibandingkan lahapan api neraka yang sudah menanti dirinya." La haula wala quwata illa billah. Ibu mana yang tega membiarkan anaknya akan dilahap dengan api neraka? Ibu mana yang membiarkan anaknya menderita? Ketika itu Ibunda Alqamah langsung mengangkatkan tangannya dan bersumpah telah memaafkan, meridhoi anaknya ini. Tidak lama dari ibunya memaafkan anaknya Alqamah ini, Alqamah melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian wafat. Dalam proses pemakaman Alqamah, disinilah keluar sabda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan kepada para sahabat, sejatinya kepada kita semuanya, "Ketahuilah, ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua kita, dan murkanya pun terletak pada kemurkaan orang tua kita. Maka hati-hati bagi kita laki-laki yang terlalu memikirkan, mengistimewakan istri daripada ibu kita. Karena anak laki-laki selama ibunya masih hidup, baktinya, cintanya masih tetap ada. Kapan bisa terpisah? Jika di antara salah satunya telah ada yang meninggal dunia. Tetapi berbeda dengan anak perempuan dalam Islam. Justru malah ketika dia anak perempuan belum menikah, maka bakti cintanya kepada orang tua, terutama ayahnya. Tapi ketika ayahnya sudah ijab qabul pernikahan, menyerahkan kepada seorang laki-laki yang dia ridhoi, maka baktinya, cintanya totalitas kepada suami. Dan ini terjadi dalam kisah di zaman Nabi SAW. Ada seorang istri yang ditinggal perang oleh seorang suaminya, dan diberikan nasihat, "Jangan keluar rumah sebelum saya pulang." Ketaatannya karena dia menunggu suaminya pulang sampai ibunya sakit dan meninggal dunia, tidak datang karena nunggu suaminya pulang, itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tuanya tanpa tersisa apapun. Karena alasannya apa? Karena orang tua dia memiliki anak wanita yang taat terhadap suaminya. Dan yang keempat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dosa yang sulit Allah ampuni adalah ghibah. Hati-hati dengan dosa ghibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dosa ghibah ini lebih berat daripada dosa zina. Kok bisa? Ada sebuah riwayat, hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Al-ghibah asyaddu minaz zina." Dosa ghibah, kata Nabi, lebih berat daripada dosa zina. Qila wa kaifa. Ada seorang sahabat terperanjat, "Kok bisa? Bagaimana mungkin ya Rasul?" Kalau bahasa kita. Nabi menjelaskan, "Ar-rajulu yazni tsumma yatub." Jika ada seseorang berbuat zina, kemudian dia bertaubat kepada Allah, fayatubullahu alaih. Niscaya Allah akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Sedangkan dosa orang yang berbuat ghibah, Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai dia minta maaf dan dapat maaf dari orang yang digibahi. Maka hati-hati ketika kita mengomentari apapun hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada personal. Kalau ada kebijakan dari pemerintah, bukan orangnya yang diserang, tapi kritiklah kebijakannya.
Fokuslah pada sesuatu hal yang perlu kita kritisi. Jangan kita menyerang orangnya. Hati-hati, apapun yang kita lakukan ada konsekuensi akhirat. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala dosa-dosa yang Allah sulit ampuni, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang kedua ini mari kita renungkan satu ayat yang sangat subjektif. Ayat yang sering didengung-dengungkan dalam khutbah Jumat, dan ayat itu mengingatkan kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, al-Islam. Kita tidak tahu dengan keislaman kita hari ini atau 5 tahun, 10 tahun yang terjadi oleh Islamnya anak-anak cucu kita. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan 14 abad yang lalu, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu zaman Islam hanya tinggal namanya saja, dan Al-Quran ada, Al-Quran banyak, tapi hanya tinggal tulisannya saja. Dan ini sudah terjadi. Lihatlah di Cordoba, Spanyol, lihatlah di Filipina, yang dulunya pernah 100% Muslim, sekarang hanya tinggal 0, sekian persen. Dan itu bisa terjadi di negeri kita kalau kita tidak menjaga keislaman kita. Maka dari itu, mari pegang teguh keislaman kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah kuatkan langkah dan pijakan kita untuk tetap berada di jalan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Dan semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidh zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.